Halo teman-teman PT, selamat hari Minggu. Tak terasa ya, sudah 3 bulan kita tidak berjumpa secara langsung di ibadah persekutuan turunan. Kasih didoakan semoga teman-teman PT dalam kondisi sehat bersama keluarga di rumah ya. Walaupun sekarang kita masuk dalam masa transisi, memasuki new normal, kakak harap kalian tetap produktif, baik dalam belajar maupun dalam ibadah. Ini semua sama-sama kita lakukan sebagai bentuk partisipasi untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sebelum kita mendengarkan renungan pada minggu pagi hari ini, dipersiapkan Alkitabnya dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang Tuhan berikan pada kami hari lepas hari sampai saat ini dengan tidak kurang setahun Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan masukkan kepada kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Silakan teman-teman dibukakan Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Sedemikian jauh ya bacaan kita pada pagi hari ini teman-teman.
teman-teman, cerita pagi ini pasti pernah kalian dengar ya, pernah dibawakan pada ibadah PT maupun teman-teman yang masih berada di PLKPA waktu itu, yakni cerita mengenai tokoh Alkitab Ruth dan Naomi. Kak Sandy mau cerita sedikit mengenai latar belakang kehidupan Ruth dan Naomi. Di kota Bethlehem Yehuda, tinggallah keluarga dari Bapak Elimelek yang mempunyai istri bernama Naomi dan putranya Malon dan Kilion. Kondisi di kota tersebut, di kota Bethlehem, cukup memperhatikan karena terjadi kekeringan yang cukup panjang, mengakibatkan penduduk di kota tersebut mengalami kelaparan karena tumbuhan dan hewan-hewan susah mendapatkan air. Karena di Bethlehem sedang menghadapi musibah kelaparan, maka keluarga Elimelek pindah ke Moab. Di Moab, anak-anak bapak Elimelek menikahi perempuan Moab. Mahlon menikahi Orpa dan Kilion menikahi Ruth. Tetapi yang terjadi di Moab adalah bapak Elimelek beserta kedua anak laki-lakinya Malon dan Kilion meninggal dunia. Kejadian ini meninggal duka yang sangat dalam bagi ibu Naomi dan kedua menantunya Orpa dan Ruth. Dalam kondisi yang sedang berduka saat kehilangan suami dan anak-anaknya, ibu Naomi tetap hidup setia berpengharapan kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan terhadap kejadian yang menimpa pada keluarganya, serta percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memelihara kehidupan Naomi yang ditinggal oleh suami dan anak-anaknya. Maka itu, ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya ke Bethlehem Yehuda untuk tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Saat ibu Naomi hendak kembali ke Bethlehem, dia berpamitan dengan Ruth dan Orpa. Tidak disangka oleh ibu Naomi, ternyata Ruth ingin tetap hidup bersama dan ikut ke Bethlehem Yehuda, meninggalkan kampung halamannya Moab, sedangkan Orpa kembali ke keluarga besarnya. Alasan Ruth untuk memilih tetap tinggal bersama ibu Naomi adalah karena ibu Naomi mampu memberikan teladan yang baik bagi dirinya, yaitu tetap setia kepada Allah dalam kondisi apapun. Hal ini memotivasi Ruth untuk juga setia kepada Naomi dan Allah yang disembah oleh Naomi. Nah, sekarang apa yang bisa sama-sama kita pelajari ya dari cerita ini? Dari cerita tadi, kita bisa mengambil contoh teladan Naomi kepada Tuhan. Walaupun dia mendapatkan musibah, dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi kehidupannya. Kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita, pernah nggak kita menyalahkan Tuhan? Atau lebih tepatnya, kecewa kepada Tuhan? Mungkin terhadap apa yang kita alami saat ini nih, pandemi COVID-19. Pasti teman-teman pernah kan? Dan ya kakak sendiri pun juga sama merasakan hal yang sama. Kita tidak pernah menyangka kalau pandemi ini berdampak besar bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa bertemu dengan keluarga yang lain, tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah, dan semua terasa serba sulit. Malah ada sampai orang yang bekerja pun di PHK. Dan kita pun tidak bebas untuk beribadah juga. Ya, walaupun kita saat ini sedang dalam masa sulit, misal dalam ekonomi atau kehidupan sosial, tapi kita percaya dan tetap setia kepada Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak buruk bagi kita semua, tetapi menurut Kak Sandy ada hal baik juga yang bisa kita ambil. Contohnya, kita punya banyak waktu di rumah untuk berkumpul dengan keluarga dan beribadah bersama keluarga. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, karena teman-teman banyak waktu bersama keluarga, ada nggak sih teladan dari orang tua kalian yang bisa kalian contoh? Kakak yakin pasti adalah teladan dari orang tua yang bisa kita contoh, terlebih khusus di masa saat-saat ini. Biasanya masa-masa sulit mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terlebih dalam kehidupan beriman kita.
contoh dalam hal ibadah. Di masa sebelumnya, dihadapkan dengan COVID-19, mungkin terkadang orang tua teman-teman punya berbagai kesibukan sehingga suka lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk hadir dalam IHMPT. Dan terkadang kita sama-sama menganggap itu hal yang biasa. Oh, kalau nggak IHMPT sekarang, masih bisa kok minggu depan untuk ibadah PT-nya. Dan itu terulang-ulang minggu depan terus dan menerus. Nah, di masa sekarang kakak yakin orang tua teman-teman lebih rajin untuk mengingatkan atau mengajak teman-teman beribadah. Apalagi sekarang segala bentuk peribadahan kan kita lakukan secara virtual. Ini adalah salah satu contoh teman-teman. Nah, Kak Sandy mau minta nih ke teman-teman untuk membuat video yang tema kontennya adalah hidup yang meneladani, khususnya teladan yang dapat kita contoh dari orang tua. Pada video tersebut, adik-adik bisa bercerita singkat teladan boleh dari berbagai hal yang tidak hanya dalam hal peribadahan. Misalnya bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan atau meneladani sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nanti videonya dapat dikumpul ya ke kakak-kakak layan. Bisa melalui grup WhatsApp Teruna GPIB Betania atau bisa melalui orang tua dan dikumpulkan via WhatsApp ke kakak layan. Oke, tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rekan-rekan, untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bait yang 1 dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas.
silakan kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kami menjalani hari kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa bagi kami sekalian anak-anak-Mu. Kiranya kami dapat meneladani sikap Naomi agar kami menjadi anak-anak yang selalu setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Saat ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman Teruna dalam pendidikan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam setiap kegiatan belajar mengajar, walaupun saat ini dilakukan secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya itu semua tidak membatasi teman-teman untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh para pengajar. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam setiap usaha dan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Kiranya melalui pekerjaan yang mereka lakukan, berkat Tuhan mengalir kepada orang tua kami. Kami juga mau berdoa untuk kakak lain PT, berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, terlebih khusus dalam pelayanan mereka. Kiranya setiap kakak lain juga dapat menjadi teladan bagi teruna dan teruni. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi gereja kami, GPB Betania, dalam setiap pelayanan yang dilakukan baik itu secara live streaming atau video recording. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para tenaga medis dan relawan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka kesempatan dan kemampuan dalam merawat pasien yang terpapar. Kami juga berdoa untuk semua orang sakit ya Tuhan, beri mereka kekuatan dalam menghadapi sakit penyakitnya. Kiranya mereka mau tetap berpengharapan untuk kesembuhan hanya kepada Tuhan saja. Tak lupa ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan kiranya pimpin mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya keputusan yang mereka buat itu semua hanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan segala permohonan kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa menjadi yang berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.